everyone, welcome back to the 5th episode of Inside Airlangga 2024 with Rasi, Rania, and Chevi. we like to begin with introduce ourselves. My name is Rania and di sini aku ditemenin oleh partnerku. Hai, aku Chevi. Nah, kali ini kita sebagai host yang akan menemani kalian selama episode kali ini. Betul banget. And today we're about to breaking down something exciting. A bridge to global experience, ups and downs as ISMA awardee. Wah, keren banget ya topiknya. Secara ISMA kan lagi happening banget nih, lagi banyak diperbincangkan. Iya bener banget. Siapa sih yang gak mau tinggal di luar negeri, belajar di top university, dibiayain lagi. Nah, dengan topik yang keren ini Rania, are we the only ones here? Gak dong, we're bring the most spectacular guest speaker. Welcoming them, Kalandra from Austin University at Texas. Hello. And Kak Jaza from Yale University. Hai. How is it going, Kak? I'm doing good. How are you guys? Yeah, I'm good. I'm good too. Ya mungkin karena udah tahun terakhir kuliah nih agak-agak good grade katanya. Oke. Questionable. Oke, mungkin seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Biar penonton yang di sini bisa makin kenal, kita boleh mulai perkenalan. Mungkin bisa dari Kalandra disebutkan nama, prodi sama angkatan. Oke, siap. Halo semuanya, aku Alandra Kamilia. Seperti yang sudah dijelaskan, saya awardee ISMA 2023 di UT Austin. Dan saat ini saya jadi mahasiswa tahun terakhir di Bahasa dan Sastra Inggris, angkatan 2021. Halo. Hai, Kalandra. Oke, lanjut ya. Iya, lanjut. Oke, nama aku Jaza Nabila Taufik, biasa dipanggil Jaza. Aku awardee ISMA 2023 di Yale University. Aku mahasiswa di psikologi angkatan 2021. Halo Kak Jaza. Oke, dari Kak Jaza sama Kalandra ini kan sama-sama angkatan 2021 ya. Angkatan dan sekarang udah semester 7. Kita curious banget nih. Di semester berapa atau umur berapa sih kalian jadi awardee ISMA? Kita waktu itu tahun 2023, jadi kita sama-sama angkatan yang sama di home uni, dan kita juga angkatan yang sama di host uni. Jadi kita tahun 2023 kemarin nih. Oh, jadi angkatan di UNER sama di ISMA tuh beda ya? Beda dong. Oh, beda. Beda Jadi kalau di ISMA berapa? Angkatan ke berapa? Kalau di ISMA tiga ya. Kita angkatan ketiga nih. Berarti baru. Iya, baru ya ISMA. Iya, Baru angkatan ketiga. Keren banget gak sih Ran, masih umur 20 masih angkatan 21 tapi udah berkesempatan dapetin beasiswa ke US, which is itu ada di belahan lain. Kontinen lain. Kira-kira apa sih yang memotivasi Kalandra dan Kak Jaza buat ikut ISMA ini? Aku dulu. Oke, jadi kalau misalnya aku sendiri mungkin motivasinya itu dari lingkungannya. Jadi alhamdulillah mungkin ini jadi salah satu privilege juga kalau misalnya keluarga aku ini memang mendukung untuk kayak studi di luar negeri, dapatin kesempatan, membuka wawasan, menambah pengalaman gitu ya yang berbeda gitu dari di Indonesia. Jadi salah satu motivasi aku itu ya dari keluarga yang selalu kayak mendorong support gitu. Alhamdulillah support untuk kayak bisa studi luar negeri. Jadi sejak aku maba aku punya kayak impian bisa ikut pertukaran pelajar seperti itu. Jadi emang pengen dari maba gitu ya. A dream come true. Kalandra gimana? Kalau aku sendiri mungkin karena sejak SMA itu sudah kenalan sama teman-teman banyak banget di luar negeri. Ada yang dari US, yaitu salah satunya, ada yang dari UK, bahkan di Jepang juga ada. Karena waktu itu ikut komunitas perfilman, ikut komunitas penulis gitu-gitu. Jadi dapat temen luar negeri dari sana ya. Jadi kayak kita dari dulu selalu ngobrolin culture, selalu ngobrolin, aduh kamu kalau kesini
nanti bakalan aku traktir kuliner di sini atau wah kita sharing info nih. Jadi kayak wah kayaknya menarik sih kalau ketemu langsung secara tatap muka, and one of the ways adalah dengan pertukaran pelajar itu tadi. Jadi kita alhamdulillahnya keterima di US kemarin itu, dan sempat juga bertemu dengan beberapa teman yang selama bertahun-tahun online. Jadi kayak online, teman online ya. Iya, teman online akhirnya jadi bisa tatap muka. Keren banget. Jadi kalau Kak Jaza ini dreams come true, kalau Kak Alandra bisa ketemu sama teman online. Oke. Nah, untuk kalau misalnya kalian Isma ini kan pasti used to talk in English ya. Yes. Dari kecil apa sejak umur kapan kalian bisa fluent English? Apa misal kalian take sehari-harinya conversation in English atau take course seperti EF, IELTS, or else? Oke, kalau dari aku sendiri nih keluarga itu nggak ada sih memang yang latar belakangnya bahasa Inggris. Cuma mungkin dari SD itu emang doyan ya, dan doyan ngajarin bahasa. Gitu ya. Iya. Cuma untuk karena 1 dan 2 hal memang nggak pernah kursus. Jadi memang harus purely dari sekolah. Jadi dari SD sampai SMA apapun yang diajarin guru itu ya udah itu yang jadi bahan acuan. But thank God sekarang kan ada internet ya. Dengan adanya internet itu kita bisa buka YouTube, kita banyak kayak latihan-latihan gratis, and from there alhamdulillah banget kemarin first time IELTS aku 7,5. Wah, keren masuk banget ya. ini meskipun kayak jadi kalau ada yang ngerasa minder nih kayak aduh aku nggak pernah ikut les, nggak pernah ikut IF dan segala macem. Kita sekarang udah bener-bener di era yang luar biasa kok. Di internet semuanya ada ya. Iya bener. Kalau Jaza? Oke, kalau aku sendiri alhamdulillahnya kalau dari keluarga memang dari kecil itu kayak udah ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kalau sama orang tua ngomong bahasa Inggris, sama aku punya 2 kakak, jadi ngomong sama mereka juga bahasa Inggris gitu, dan emang di rumah itu kayak wajib ngomong bahasa Inggris. Terus ya itu sih kayak ditambah sama media gitu ya, dari kecil tuh ngebiasain nonton film pakai bahasa Inggris gitu, dan subtitlenya juga bahasa Inggris gitu, terus baca buku, dengar lagu gitu. Jadi kayak emang internet itu sangat mempengaruhi. Berarti gitu lingkungan dan motivasi diri ya, walaupun nggak les, asal kita mau buat belajar tuh bakal bisa gitu ya. Nah, selain language nih, yang important things yang perlu kita perhatikan ketika mau ke luar negeri kan adalah culture negara yang akan kita tuju. Benar. Nah, kira-kira dari Kak Alanda dan Kak Jaza tuh ada culture shock gak sih antara culture di Indonesia dan US yang jelas-jelas beda banget? Dan kalau misal ada tuh cara kalian ngatasinnya tuh kayak gimana sih? Jaza nih, gimana nih? Kalau misalnya culture shock, kan aku ada 3 ya. Culture shock itu ada sama orang-orangnya, terus ada sama makanannya, dan yang ketiga itu mungkin lebih ke budaya belajarnya di sana ya. Jadi kalau misalnya sama orang-orang di sana, menurut aku kayak orang di Indonesia itu cukup friendly ya, juga udah cukup friendly. Kalau kita mau approach orang itu juga udah cukup mudah. Tapi kalau misalnya orang-orang di sana, mereka itu beneran kayak Cuek. enggak cuek, malah kayak di lingkungan aku ya, mereka itu individual. friendly, tapi individual dan friendly, dan lebih kayak kalau kita mau membuka percakapan sama mereka tuh kayak mereka tuh sangat open gitu loh gitu. Terus kayak kalau misalnya untuk makanannya sendiri ya jelas sih makanannya itu beda banget. Lidah Indonesia. Lidah Indonesia itu pokoknya kalau kita makan makanan di sana kayak ada aja kayaknya ini kurang bumbu ini deh, kayaknya ini harus ditambah terasi deh gitu-gitu. Jadi kayak pada akhirnya aku sama teman-temanku kayak dari awal kita harus bawa terasi dan sambal banyak-banyak. Jadi kalau misalnya ada makanan yang kurang gitu bisa ditambah sambal, itu udah makin enak gitu. Cuman dari situ aja. Terus yang terakhir lebih ke pembelajaran. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kayak orang-orang di sana itu cukup belak-belakan ya menurut aku, kayak cukup frontal. Frontal gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngomong sesuatu ya mereka ngomongin aja gitu, apa adanya. Iya, apa adanya gitu. Dan di kelas juga kayak gitu. Jadi kayak waktu itu aku merasa kalau di kelas bener-bener kayak aku harus aktif deh, aku harus ngejar mereka ini yang kayak apa-apa mereka cuman
ngeluarin gitu opini mereka betul. gitu. Itu sih kalau culture shock dari aku. Kalau Landra gimana? Nah mungkin aku juga bisa nih ngambil dari 3 itu. Mungkin kita dari dulu ya dengan melihat film-film dari US itu kebanyakan kan kayak stereotip mereka itu yaitu tadi ya individual, sangat-sangat banyak bullying gitu kan, cuek gitu ya. cuek. Padahal sebenarnya sampai sana ya sama kita sama-sama manusianya gitu. Jadi kayak kaget banget di sana itu kalau saya kebetulan di Austin itu ya kemarin itu ada satu hal yang wow banget Nah, itu apa adalah ketika di sana itu ada satu culture. Setiap kita membuka pintu kita harus melihat ke belakang. Jika ada yang juga mau ikut masuk, Harus itu kita harus tahan. Dan Kayak itu tak terkecuali kayak selama 4 bulan di sana. Kemarin tuh mungkin hanya 1-2 orang yang nggak kayak gitu. Tapi semua entah itu dosen, entah itu pokoknya mahasiswa postgraduate atau sama-sama angkatan kita nih, itu mereka semua memperlakukan satu sama lain sama. Mungkin kalau tadi kayak Kak Jasa bilang perkara frontal, mereka tuh frontal nggak cuma di akademis juga, nggak cuma kayak gini gitu, tapi juga di memuji orang. Di sini kan kalau kita muji kayak oh iya gitu ya. Kayak malu-malu ya. Emang bener ya aku cantik gitu ya gak sih? Tapi ternyata di sana ternyata beneran kayak oh I like your shirt, I like your Oh, bag. Itu udah biasa gitu ya? Biasa Udah banget biasa kayak tiba-tiba banget. kita lagi jalan terus kayak oh I love your bag gitu kayak Oh, tiba-tiba langsung gitu banget ya, tanpa iya walaupun tanpa kita nggak basa-basi kenal. Oh gitu. lu gak kenal gitu? Iya, aku nggak sama kenal sama sekali. sekali. Lucu ya, kayak baik banget mereka. Oh ya, sama satu lagi mungkin bisa aku tambahin ini sih sama dosen. Di situ waktu itu aku kayak cukup kaget harus manggil dosen sama nama mereka. Nama langsung. Aku kayak gak enak We gitu. don't accept prof, we don't accept mister, we don't accept miss, just call us by our first name. gitu, Wow. Even prof or Enggak sebenarnya ada yang enggak mesti pakai prof Ya, gitu. tapi Kayak kurang mereka lebih nggak ya apa-apa. kebanyakan gitu. Iya. Emang ini banget ya, berarti kayak mereka kayak ya udah gitu. Iya, udah Kayak kayak sama manusia juga. Memperlakukannya sama gitu ya? Iya. Oke deh, aku lanjut nih. Kalau misalnya ISMA ini kan kalian sering ISMA ini kalian sering mendapatkan stigma dari orang lain. Kita pengen tahu nih stigma apa sih yang kalian dapetin dari orang lain dan apakah itu tuh is a fact or a gossip? Dan kalau misalnya gosip tuh kalian nanggepinnya gimana? Siapa dulu nih? Nah, kamu dulu. Oke, mungkin kalau aku lebih ke di daerah kampus sendiri ya. Kadang setiap ada anak yang keterima ISMA itu pasti pikirannya langsung nih anak ambis. Oh ya pastilah dia ini kayak gini, dia belajar kayak gini ya pasti bisa keterima. Dia pasti organisasi, dia pasti ikut UKM ini, dia pasti begini begitu. In fact sebenarnya kalau misalnya sebagai awardee ISMA sendiri sebenarnya yang terpenting itu adalah bisa menonjolkan passion sih sebenarnya ya. Kayak contohnya memang saya nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut dulu juga UKM, nggak aktif-aktif amat. Tapi kayak yang sempat aku bilang tadi, aku tuh suka di penulisan gitu. Jadi dari situ waktu interview, waktu apa itu yang ditanyakan. Dan kalau emang terlihat oke memang kamu seperti itu dan cocok dengan skill-skill lainnya. A few moments later. Nah, besides stigma nih Kak, tentu kalian kan dapat reputasi yang baik juga kan. Kalau stigma kan tadi kayak, wah ini ambis lah, jangan sekelompok sama nih anak nih ambis nih. Itu kan berarti stigma yang buruk ya. Tapi besides itu pasti kalian juga dapat reputasi yang baik. Pasti tuh orang juga kayak, wah anak ISMA nih gitu. Kira-kira ada privilege apa sih yang kalian dapatkan sebagai ISMA awardee dan belum banyak orang tahu gitu? Bisa nih dari Jasa dulu nih. Apa ya kalau misalnya privilege? Ya, belum kepikiran. Belum kepikir. Iya, Kalau privilege mungkin ya jadi kan kelihatan banget nih oh anak ISMA itu biasanya dari privilege-nya itu mungkin dia tuh brandingnya nambah. Oke, kalau dia udah keterima nih sebagai awardee ISMA itu biasanya pasti there's a reason kan kita kepilih. Iya, Nah bener itu banget. pasti juga positif. Nah jadi kayak salah satunya kemarin begitu selesai dari ISMA aku daftar intern di Erlangga Global Engagement. Nah di situ itu kayak oh kamu anak ISMA. Oh oke, kalau gitu kamu apa yang kamu dapatkan selama di sana? Kenapa kamu ngerasa posisi ini cocok buat diberikan ke kamu? Itu jadi kita lebih confidence juga untuk menjawab karena kayak nih pernah jadi awardee Udah ISMA. bawa-bawa nama ISMA
ISMA nih gitu. harus bisa lebih confident Iya, dong benar-benar, tentang benar. bawaannya nih. Kira-kira dia sudah kepikiran belum nih? Iya, aku kalau misalnya pengalaman kayak gitu juga sempet sih kemarin aku masuk ke Army UNER, itu salah satu kayak organisasi juga di bawah AGE, dan di situ tuh emang kita kerjanya namanya juga Army Mobility Representative gitu ya. Jadi kayak kita untuk masuk ke organisasi itu juga udah harus mengikuti program pertukaran pelajar gitu. Jadi mungkin itu salah satu privilege biar bisa masuk organisasi itu, dan kita waktu itu ngebantu AGE untuk mempromosikan kayak program-program pertukaran pelajar gitu ke anak-anak UNER kayak gitu sih. Jadi istilahnya makin ada relasi lah ya, Iya, makin iya. terbantu dengan Networking. Bener, networkingnya itu. background ISMA tadi. Ya. Betul. Keren banget ya. Udah bisa masuk elang ke global engagement sama Ermi. Oh my god. Oke. Jadi sesuai judulnya, kita kan ups and down Bener as ISMA banget. Awardi. Kita nggak bakal bahas yang upsnya aja, kita nggak bakal bahas yang seneng-senengnya aja. Bener banget. Kita bakal bahas juga downnya. Kita pengen tahu nih, selama proses ISMA atau saat menjalani ISMA-nya, adakah yang bikin Struggling struggling gitu? banget gitu. Kalau dijalanin tuh rasanya Draining banget. Mau siapa dulu nih? Boleh prosesnya atau ketika di Oke. sana ya. Oke, boleh nih. Kalau dari aku ada tahap draining baik pas pendaftaran dan baik pas di sananya juga gitu. Jadi pas masa-masa pendaftaran itu hektik banget karena banyak banget berkas yang harus disiapin ya, yang harus diurus. Dan kayak harus belajar juga untuk yang English testnya juga gitu. Terus kayak beberapa berkasnya itu juga kayak di luar universitas gitu loh, jadi kayak SKCK itu harus ke kantor polisi gitu kan, dan iya, dan itu kayak ngurusnya itu beneran sendiri gitu loh ya, atas misalnya teman-teman kalau ada temannya gitu. Dan itu draining banget, dan waktu aku keterima jadi awardee itu sempat juga harus ngurus vaksinasi, dan aku itu antara keterima jadi awardee sama berangkatnya itu cuman selang 1 bulan ya, dan itu kayak aku harus vaksin, kayak vaksin tuh ya maksudnya ada selang-selangnya kan, maksudnya kita nggak boleh langsung iya nggak boleh gitu. langsung banyak Satu vaksin vaksin gitu, dulu kayak ya, kita gitu ya. tumbang deh gitu kan. Jadi kayak waktu itu aku takut banget nggak kekejar untuk vaksinasi itu, kayak karena emang itu salah satu persyaratan untuk harus ke sananya. Terus pas di sananya itu drainingnya ya itu sih di tugas aku tuh banyak banget, nulis esai, terus kayak bikin video, pokoknya tugasnya banyak banget waktu itu. Jadi itu sih yang draining bagi aku. Tapi alhamdulillahnya kayak lingkungannya enak, terus kayak bisa membagi waktu antara akademik dan non akademik juga. Jadi kayak ada waktu untuk refreshing juga gitu. Ya, kalau Andri gimana? Oke, kalau aku sendiri mungkin sama ya, kayak waktu awal-awal itu memang banyak banget ya dokumen yang harus kita urus. Tapi mungkin lebih ke arah itu tadi persiapan kayak waktu APT, jadi waktu persiapan English Proficiency Test itu tadi kayak itu harus intensif banget kan, karena kayak belajar dari internet dan lain-lain, nyari-nyari tahu sendiri kan mana yang lebih bagus, entah itu kayak IELTS ada yang British Council, ada yang IDP kan, macam-macam. Itu sih kayak salah satu downnya. Terus mungkin pas lebih ke ini ya, waktu jadi awardee ISMA, selama di sana kita itu nggak cuma tugas dari kampus. Jadi sebagai awardee ISMA, kita tuh juga dapat tugas dari program sendiri. ISMA-nya Dari sendiri. pemerintah. Iya benar. Iya, jadi kayak kita harus bikin event, kita harus bikin segala macam. Iya. Kayak kumpul laporan Indonesia gitu. Kayak setiap minggu juga ada weekly Laporan. report, things like that. Oh, nge-zoom juga. Iya, aduh apalagi kalau kalian itu student representative atau kayak ketuanya gitu ya, itu bener-bener struggling banget, karena kayak kamu harus make sure semua itu tahu tugas masing-masing dan lain-lain sebagainya. Mungkin yang bisa aku tambahin nih terakhir, karena kebetulan UT Austin kemarin sama kayak Yil, kita sama-sama tahun pertama bukan ya? Ya kan, kita generasi pertama di host unit tersebut. Jadi bener-bener kita nggak Nggak ada tahu, referensi, nggak ada alumni nggak ada gitu alumni. ya. Gak ada yang bisa ditanyain. Nggak ada alumni yang bisa ditanyain di sana gimana makannya, di sana gimana tinggalnya. Jadi bener-bener clueless. However, kayaknya itu malah bisa bikin kita jadi apa ya? Lebih bonding lebih bonding, lebih aktif sama satu sama lain.
gitu. Itu sih ya banyak kegiatan dari Ismanya juga sendiri ya. Dan aku ingat banget waktu itu karena Yel berangkat duluan ya. Jadi pernah ada Zoom, kayak Zoom Isma gitu kan, teman-teman masih pada di Indonesia. Jadi aku sama temanku itu harus nge-Zoom jam 1 malam. Oh my god. Karena karena perbedaan udah waktu. 12 jam bukan kita? 12 jam. 11 jam waktu itu. 11 ya, 11 karena udah 12. duluan kesana. Iya karena jadinya di sana. Jadi itu cukup capek sih, tapi nggak apa-apa, kayak ada kenangan-kenangan sama teman-teman jadi gitu. zoomnya tuh nggak di awal pas ini ya, pas sebelum kalian berangkat semua. Soalnya Yel tuh emang sendiri berangkatnya tuh Iya. emang Karena kayak summer program iya, gitu kan kita ya. summer programnya gitu. Keren banget ya, walaupun tahapannya kayak ribet banget, tapi mereka berdua ini bisa ngelewatin loh Ran. Nah, boleh gak sih diceritain gimana dukungan kampus ke kalian ketika kalian menghadapi kesulitan itu? Jadi kayak misalnya tadi kesulitan di persiapan bahasa Inggris ya, mungkin dari kampus ada dikasih fasilitas nih, oh kamu gini aja gitu aja gitu, atau nggak ada? Siapa dulu nih? Aku boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya dari UNER ya, dari UNER-nya sendiri, menurut aku anak-anak UNER ini apa ya, kayak beruntung ya, karena AGI itu baik banget loh. AGI itu baik banget, kayak yang ngurusin Isma juga ramah dan selalu kayak komunikasinya tuh baik gitu. Helpful banget. Helpful banget pokoknya. Kalau misalnya masalah biaya, setauku itu bisa ditanyain ke masing-masing fakultas. Iya, nggak sih? betul. Iya, jadi kalau misalnya dari fakultas aku sendiri, kalau kita mau daftar Isma, mereka itu kalau misalnya kita mau nulis proposal dan segala macam, mereka itu bisa membantu membantu kasih biaya gitu. Mungkin nggak langsung untuk kayak EPT dan segala macam, karena kalau misalnya nunggu cair uangnya itu juga lama ya. Berarti butuh waktu. Tapi kayak butuh waktu, tapi mereka bisa memfasilitasi misalnya dengan memberi uang untuk ngurus visa gitu-gitu. Jadi kalau misalnya dari psikologi cukup baik. Terus ini sih yang aku tahu di UNER itu ada pusat bahasa, itu tuh bisa Pusba itu ya? Iya, ada Pusba itu bisa simulasi. Iya, simulasi IELTS kalau nggak salah, Sekarang iya. sudah ada British Council soalnya. Jadi bisa di situ. Sangat membantu ya. Terus ini satu lagi, kalau misalnya dari fakultas aku sendiri, masalah konversi enak sih, kayak misalnya mudah dan Nggak nggak ribet. ribet, dan alhamdulillah kemarin diterima yang konversi 20 SKS gitu. Kalau Alan tuh gimana? Ya mungkin karena kita juga fakultas tetangga ya. Oh iya. Tetangga sepertinya sama-sama baiknya. Ya, tadi kayak di-mention juga memang begitu kita keterima nih sebagai ISMA dari fakultas sendiri itu tadi kita boleh bikin proposal untuk kayak meminta bantuan dana. Karena seperti contohnya nih visa tadi seperti yang di-mention Jaza ya. Visa itu memang kita akan dibayar oleh ISMA tapi sistemnya reimburse. And we know berapa banyak visa US. Dan susah banget tembusnya. Bener. Kalau apalagi udah tembusnya susah, harganya juga melambung dibandingkan dengan visa-visa negara lain ya kan. Jadi kayak bener-bener dari UNAIR sendiri tuh sangat-sangat membantu. Terus juga itu tadi dari AGE, berkas-berkas dan lain-lainnya kayak tanda tangan rektor, waktu itu tanda tangan wakil rektor, tanda tangan apa yang diperlukan. Itu dibantuin banget Itu ya. dibantuin, dibantuin banget. banget. Jadi benar-benar shout out untuk Mbak Astria, Mas Indra dari AGE yang sangat-sangat membantu kita untuk memperlancar kita ya. Nah jadi di situ memang dari universitas sendiri sangat-sangat membantu, dan kebetulan fakultas aku juga baik banget dalam kayak pengurusan konversi SKS. Birokrasinya juga nggak terlalu ribet, cuma memang butuh waktu gitu saja ya. Butuh waktu, tapi kayak oke, submit proposal, tunggu saja gitu. Pokoknya semuanya nggak dibikin ribet ya sama UNER ini. Alhamdulillah. Kan kadang-kadang ada yang bikin ribet. Kampus berarti dukung banget ya, bener banget. Benar. Udah dibantu sama IISMA, dibantu juga biayanya oleh fakultas ya berarti. Iya betul. Oke, aku lanjut aja ya berarti. Ini kan kalian selama ISMA kan pasti meninggalkan kampus kita tercinta ya. Pasti udah nggak belajar 1 semester ya? Iya betul. 1 semester di sini. Terus kita pengen nanya nih, kira-kira ada nggak sih kegagalan akademik, maksudnya seperti Kayak aku ngerasa ketinggalan nih karena ketinggalan aku 1 semester nggak di UNER. Temen aku udah bisa begini, aku belum bisa gitu. Atau malah merasa nggak tertinggal karena diganti sama yang di pelajaran di host uni gitu. Oh iya.
Oke, mungkin boleh aku dulu ya. Jadi sebenarnya IISMA itu kan memang mengencourage kita untuk mengambil mata kuliah yang berbeda dengan apa yang kita ambil di sini. Emang gunanya itu kan memang kurang lebih untuk mendapatkan ilmu baru yang nggak bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga, begitu kan. Jadi kemarin itu mungkin awalnya ngerasa sedikit tertinggal ya, karena kan ketinggalan kayak 8-9 matkul gitu selama di Erlangga. Tapi syukurnya untuk perkara SKS kita nggak mungkin tertinggal, karena itu tadi ya seperti yang kita mention 20 SKS. konversi 20 SKS. Jadi kita pergi ke luar negeri dan kembali itu kita nggak tertinggal secara semester. Tetapi mungkin kita ngerasa tertinggal secara ilmu mungkin ngerasa tertinggal secara ilmu. Nah di sini kemarin aku encounter sih dengan waktu saya pulang nih, waktu aku pulang di sini kebetulan waktu itu kita teman-teman UAS. Nah teman-teman UAS itu aku berusaha kayak minta dong catatan-catatan atau buku-buku apa yang dipakai. Jadi selama libur semester waktu itu mengejar ketertinggalan itu dengan nyoba-nyoba buka-buka buku-buku mereka saat yang itu yang mereka pelajari gitu ya. yang kita Tapi pelajari. kakak ikut UAS nggak? Enggak. Oh, enggak. Kita benar-benar satu semester itu enggak sih. Convert aja ya berarti. Betul. Oke. Rania karena waktunya tinggal Kak, sedikit nih, boleh Kak nggak Jaza? kalau yang jawab tips and trick Kak Jaza aja. Jadi Oh, dibagi bagian ya? Iya, Boleh, benar boleh, banget. Ini buat tips and trick buat penonton-penonton. Tips Iya, and trick pas daftar ISMA. Bentar ya, ini aku ada catat dikit. Asik. Sudah well prepared. Udah dipersiapkan nih oleh Jaza. Nah oke, jadi untuk tips Disimak yang baik-baik pertama ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau daftar ISMA, menurut aku kalian nyari teman seperjuangan. Jadi kayak teman yang bisa nemenin kalian untuk daftar, terus kayak ngurus berkas-berkasnya, belajar bareng, belajar IPT bareng gitu, karena pasti hektik gitu untuk ngurus-ngurus semua itu. Nah yang kedua itu yang tadi, cari tahu kebijakan dari fakultas kalian, karena aku tahu ada beberapa fakultas itu yang kayak mereka ada misalnya tes internalnya dulu ya. Jadi kalau mau daftar ISMA mereka harus dites dulu, kayak kamu boleh nggak daftar ISMA gitu loh. Jadi cari tahu kebijakan fakultas, dan yang tadi mungkin dari fakultas kalian sendiri bisa ngebantu secara dana dan biaya gitu. Terus yang terakhir itu kalian harus melakukan research mendalam tentang host universitas yang kalian yang menarik kalian, tapi juga ini negaranya. Jadi jangan kota, cuman negara. host university-nya tapi negaranya. Kalau misalnya waktu itu pas aku daftar ISMA kan di Amerika tuh, dan Amerika itu mungkin bisa dibilang kayak ini ya, crime rates itu kan beda-beda ya Iya, tiap state-nya gitu. Jadi kayak kita nyari tahu tentang itu juga, terus kayak mungkin biaya hidupnya kayak gimana gitu. Terus misalnya nanti kalian harus nyari tempat tinggal sendiri atau enggak gitu. Jadi benar-benar kalian nyiapin bukan cuman untuk pendaftaran secara di situnya aja, tapi sampai ke depannya itu bakal ketika gimana. udah diterima Iya, diterima gitu. gitu. Benar. Oke, ini tips and triknya ada 3 ya. Iya. Berarti yang pertama teman seperjuangan. Bukan yang malah bikin kita jadi saingan gitu ya. Iya, Benar jangan ya. Habis itu yang kedua kebijakan masing-masing Iya, fakultas. Sama yang terakhir kita harus research tentang host uni dan juga negara. negaranya Oke. gitu, benar. Sayangnya ini tips and trick merupakan Pertanyaan Pertanyaan terakhir sebagai penutup. Tau gak sih aku dengerin cerita Kak Landra sama Kak Jaza ini bener-bener wow banget gitu loh. Mereka tuh kayak very demure, very cutesy, very mindful. Bener-bener menginspirasi dan insightful banget. iya. Ini mungkin bisa ini Kak Di-spill IG. Di-spill IG-nya. Biar kita bisa lebih nanya lebih dalam nih. Oh, Karena bisa, aku bisa, personally emang tertarik kan join di ISMA Ini gitu. aja Kak, kayak gini biar mungkin ada. Di sini ya Instagramnya guys. Iya. Oke, bisa nih. Oke, I think we're about to say a lot of thanks and sorry for there's mistake. Segitu dulu hopefully episode kali ini bringing a bunch of lesson and motivate all of you guys. At the end, I just wanna say thanks and sorry if there are any mistakes. See you See on you. the next episode. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow semua sosial media BEM UNER. Bye-bye. Bye. Jangan lupa di nonton Insight di YouTube. Iya, BEM. bener banget.